Melisa enak. Enak ya, enak banget ini ya. Kalau memang Melisa bisa diamankan untuk sekarang. Ambil dulu sih sekarang. Iya, atau kalau memang mereka mau menggunakan Cloud juga oke, bisa gitu untuk melakukan flanking sambil memberikan damage-nya pula dengan mobilitas yang jauh lebih tinggi lagi Tapi enak Melisa daripada sih. Melisa. Tapi Melisa kalau menurut gua Melisa oke, nggak siapa yang mau mendekat. Web Dragon-nya kekurung dari luar nggak bisa masuk. Walaupun jet kundonya ya, jet kundonya sempat untuk dikenakan, tapi apabila Gowei dikeluarkan ya udah auto keluar kan. Auto berada di luar dari kubah yang dimiliki oleh Gowei itu sendiri. Iya, dan kalau nggak diambil Melisa di sini ini Bisa kesempatan jatuh. banget Ditabrak-tabrakin untuk langsung Evo. bisa langsung diamin. Yes, dan Karina terlebih dahulu. Nah, oke. Oh. Hirojana Cutie, Karina. ini Melisa nggak sih buat Evos? Belum tentu juga sih. Belum Atau tentu Brody? juga. Tapi kalau mau Melisa juga bagus. Karena Sangat kan lawan bagus. Karina. Iya, nggak Lawan bisa Karina. nabrak kubah lagi. Kejedot. Kejedot. Assalamualaikum ditutup itu. Jedut. Ada suaranya loh kalau ditabrak. Iya 5 kali Kan kan, lima udah kali enak. kan? Iya udah enak banget 5 kali. Oke, dan kita akan melihat. Harusnya kan kalau misalkan ngelihat komposisinya seperti ini, Juliannya bakal taruh di jungler. Ini karena Kaditanya sudah ditutup, ini bisa jadi Chow-nya bakal di tangan Dream sih. Tapi ternyata Cloud Cloud yang mereka ambil. untuk Dan yes. sisi dari Cloud dan Evo. Jim. Tuh kan? Jadi lebih ke arah main standar berarti ya buat Evos Legends karena tanpa kehadiran dari Kadita sendiri. Yep. Berarti Tas akan balik ke posisi semula harusnya dia. Atau jangan-jangan atau tetap Clover yang akan menggunakan Eve-nya. bener. Karena tadi Iritel. Tas pakai Cloud-nya dan Iritel. sekarang Iritel. Melisa, bener. Oke, Iritel untuk marksman dari Kadera sendiri. Tapi akankah Berat dia nih. bisa selamat dari remote manipulation-nya? Tapi ada Baloyski dengan Matildanya yang bisa menjemput siapapun di depan gang. Tugas Baloy dan Dreams memang berat nih di game yang ketiga. Serius. Harus masing-masing saling ngezoning. Kenapa? Karena dari marksman-nya sendiri juga butuh waktu yang sangat-sangat panjang agar bisa efektif di dalam pertempuran. Kemungkinan area Godland akan menjadi satu tempat serangan habis-habisan. Kita lihat aja seperti apa hasilnya nanti di game kita yang ketiga kali ini. Oke, tapi ini akan menjadi match point untuk kedua tim. Tapi aku mau dengar dulu MPL Arena buat Evo Fans dan juga Geek Fam Unity. Mana suaranya? Woo! Epical Glory bersorak-sorai untuk menyambut match penentuan di game yang ketiga di hari ini. Dan Land of Dawn akan menjadi saksi siapakah yang bisa merenggut poinnya. Seperti apa lagi hasilnya? Ini dia langsung saja game ketiga kita. Oke. Match yang terakhir untuk kali ini, Dreams menggunakan Chow Clover. Balik ke area mid lane kembali. Oke, jadi Clover Mid dengan Tas yang jadi golden ya sekarang. Ya. Apakah ini akan menjadi pattern mereka untuk kedepannya juga? Atau hanya akan ada di hari ini? Nah, ini Tidak lagi ada yang nih. tahu lagi, hanya mereka yang tahu itu. Bener, tapi Baloyski benar-benar memberikan pressure ya dengan Matilda. Karena dia pede banget untuk bisa masuk, mengganggu bahkan Sutsujin yang harus menggunakan retry-nya dia tadi. Berarti bahwa dari Little Wonder-nya bisa langsung diambil oleh Geekfan. Oke, dan lihat pokingan ya dari sebelumnya Baloyski mencicil ke area HP yang dimiliki oleh Dreams. Tapi dengan adanya Angry Gloom, Flicker udah ke-trigger untuk mundur ke arah belakang. Tapi Dreams juga melakukan Dibalas. hal yang sama. Flicker dibalas Flicker. Dibalas satu tapi Dream dalam Waduh. keadaan yang sangat-sangat tidak baik. Dan Dreams pun harus pulang. Berarti ada estimasi dari pergerakan dia, zoning dia yang terlambat. Hey, imbang ya. Ya, tenang, 3 imbang. Evos, 3 gig sekarang. Masih ngadep belakang ini semua ya. Heran gua ngeliatnya. Marah terus. Iya, ngadap depan aja tuh semuanya. Iya. Oke, lanjut lagi menuju ke in game-nya. Di mana di area tengah udah mulai terjadi adanya keramaian ya, ada arisan warga di mana Dream bakal coba untuk menjadi satu buah eksekusi dan ternyata first blood berhasil di-secure di tangan Elzura. Dreams hilang dari Evos Legends. Wow. Ya, ini dengan kehadiran dari Lilia ya, efek slow yang diberikan membuat Jarak Cutie bisa bebas untuk memberikan damage-nya bersama dengan Baloyski yang selalu bisa ngikutin. Dan kita tahu bagaimana dari Lilia yang harus jalan kaki dijemput dengan kehadiran dari Matilda Baloyski. Yap, jadi setidaknya ada 2 penyelamat ya. Satu dari Lexus yang dia punya untuk bergerak jauh Satu lebih dari- cepat. Satu dari Guiding Wind. Oke, mereka punya kesempatan untuk bisa mengamankan langsung ke arah turtle tersebut. Pendragon sendirian di bagian atas. Hanya bisa melihat, tidak mau masuk karena sekalinya dia masuk. Itu kan ternyawa doang loh. Yes, dan satu turtle yang pertama berhasil untuk diamankan oleh Jana Cutie. Tapi kalau diintip dari emblemnya nih, Ya, Dreams dengan Concasive Blast dan itu nice steal.
buat gold crab-nya sendiri. Dan ya, balik lagi dengan item yang mungkin kita lihat sekarang emblemnya. Concussive Blast adalah item yang cukup penting. Dan Fredrin juga dengan Concussive, dengan adanya tambahan HP dan juga cooldown reduction. Yep. Sementara Endurance kali ini Yves. Ya, dan ini duel dari jungle mereka adalah Demon Slayer lawan Mystery Shot. Oke, lihat di arah bawah tas ternyata bakal jadi satu lagi bulan-bulanan warga 3 member dari Geek Fam berhasil untuk mengeksekusi tas sendirian di arah bottom lane dan ngeplating ke arah balutan sinergi outer turret. Nggak ada pengawalan sama Nggak ada. sekali loh, tapi barusan dengan Plexus yang udah dikeluarkan belah dijemput. Oh my god. Ini udah kayak Ade dijemput kakak pulang, katanya pulang langsung. Jangan kebanyakan main di depan. Pulang langsung Bilangnya Lilianya. kerja kelompok pada warnet Pulang. Ya, tapi ini ngeri banget sih Geek Fam. Mereka tetap menjalankan strategi mereka, tetap agresif dengan Matilda dan juga Lilia. Dan Lilia kan kita tahu Angry Gloom-nya dengan early, kalau memang kena efeknya ini bakal berbahaya banget. Iya. Dan apalagi juga dari sebuah circling eagle bisa nge-cancel ke arah remote manipulation. Yep. Dan ngejemputnya tadi sih yang emang Tas. oke banget juga. Oke, tapi Tas tetap mengamankan 2 wave minion ya. Satu di area gold dan satunya di area mid guna untuk mempercepat lagi perolehan yang dimiliki. Tapi Karina coba lihat di area bawah. Ada satu F Dragon namun Jana Kitty berhasil dia kabur? Tidak. Karena Jana Kitty-nya berhasil langsung diamankan dan Clover berhasil membuka real manipulation-nya tepat waktu dan juga on position yang membuat tidak bisa kemana-mana tadi. Itu di tepi kotak ya. Kena memang dari efek slow-nya dan membuat pergerakannya juga sedikit terhambat. Jadi bocil slow-mo dulu untuk beberapa saat. Tapi dari Baloyski yang udah mencoba zoning out lagi. Meanwhile in the top lane, Luke masih sibuk berkutat dengan minion-minion yang sudah muncul di depannya. Tapi lihat ada Wave Dragon juga. Wah, Dan bahkan connect lagi Baloyski-nya dong. hilang. Dream sudah memainkan perannya. Yap. Dreams ini yang gue sebutkan dari tadi itu berat banget tugas Matilda dan juga cowok ini loh di penggunaan yang digunakan oleh Dream dan juga Baleski. Namun Jana Kitty kembali terkurung di dalam area tersebut. Bisakah dia bertahan? Namun Jana Kitty sepertinya berhasil langsung dihancurkan. Bahkan untuk kali ini ada pergerakan dari Clovernya juga langsung diamankan. Juliana juga menjadi korban. Pendragon harus balik lagi ke bagian atas. Pertempuran terjadi di bagian bawah. Tasnya mencoba untuk pergi dari tersebut tapi malah terkurung di tengah. 3 player dimiliki oleh Geek Fam. Wow, EVOS Legend kehilangan 3 playernya. Ditukar dengan adanya Jana Cutie aja. Tapi ini yang menjadi sebuah pertukaran yang tidak cukup worth it sih kalau menurut aku, Om. Ya ini Kadera benar-benar kuat juga ya sebagai marksman. Dia dapetin 3 poin kill dan 1 assist. Apalagi ini Irithel loh. Iya. Irithel yang di early mungkin base damage gak terlalu besar dibandingkan dengan marksman lain. Buset dah ini udah. Nah lo. Benar-benar diajak berantem. Oke. Kelas. Coba iramanya gimana iramanya? Kelas. Semangat banget penonton sini. Iya, Heran memang. gue. Hari ini full semangat Ya, loh. full semangat semuanya dan Irithel dari balik lagi dengan Kadera dia sudah punya Windtalker, Swift Boots dan akan mengarah ke Berserker Fury dari mungkin Julian-nya kan ini dengan full damage item, ada Genius One sudah ada Arcane Boots juga di sana. Dan let's see sekarang perjuangan dari Jana Cutie karena dia akan build up ke arah dari item defense. Waduh, coba lihat Irithel-nya udah punya Windtalker, udah punya Ada Berserker. Berserker ini jadi terlalu cepat loh. Ayo buat sok Irithel. atuh kalau katanya itu mah. Kalau mau berantem dengan Epic Crossbow gas, dia udah standby sekali dengan 2 item ini, udah nikmat banget. Waduh, heavy crossbow ya ini benar-benar menyakitkan hati. Ini masalahnya juga tadi kan ada stilek plate doang yang ada di dalam tubuh dari Cloud itu pun nggak cukup. Makanya harus ada penambahan lagi. Tapi kalau memang kalian berasa kurang cukup lagi dalam hidupnya tuh 90% masih kurang cukup juga. Wah Ya. itu udah lebih dari cukup sih harusnya. Udah bakal bisa kenyang banget dan wah lihat berputar-putar dapat satu outer turret di bottom lane tapi ada satu buah kompensasi di mana Luke berhasil dihilangkan dengan adanya 3 member dari EVOS Legends. Yep. Mau nggak mau harus seperti itu untuk bisa mendapatkan langsung ke arah Freddy. Jangan kasih dia jeda sedikit pun untuk bisa melakukan pergerakan ataupun hit balikan. Karena pasti akan menghancurkan momentum yang udah dibuat di bagian bawah. Outer berhasil juga di atas dia lakukan hal yang sama pula. Oleh EVOS mereka berhasil mendapatkan outer turret. Di bawah outer turret juga udah tumbang. Di tengah masih ada pula. Tapi Turtle akan menjadi area pertempuran selanjutnya. Oke, udah mulai terlihat adanya zoning out walaupun udah ada satu pokingan juga ya Dreams menjadi garda terdepan untuk EVOS Legends. Lihat ada satu buah Wave Dragon juga connect dengan ada remote manipulation dan satu in hand change. Jana Cutie gak bisa lagi selamat dan foul dilakukan di mana Dreams. Kali ini bakal menjadi satu target operasinya dan masih bisa mundur ke arah belakang. Sutsujin hilang, Jana Cutie hilang. Selalu bertukar Jungler. antara jungler ya tiap adanya Turtle. Ya tapi tadi memang cukup berani ya buat Jana Cutie kan. Padahal dia HP pool ini cuma separuh. Dan posisi dari Pak itu juga sedang nggak kelihatan sama sekali. Dan ya wajar aja. Memang dia bisa ke pick up. Tapi pertukaran dari Geek Fam juga mulus banget. Karena mereka bisa dapetin Sutsujin. Itu dia dan hampir tadi bisa mendapatkan pula ke arah Dreams. Iya.
Kelas. Kelas. Memang kelas. Pertandingan hari ini kelas-kelas semua ya. Kelas berapa? Waduh, kelas berapa? Ya tapi di top lane-nya Luke ini mulai lumayan nyantai juga karena sudah berhasil untuk mendapatkan itemnya dia. Dan dia hampir nggak diganggu sama sekali. Kecuali memang ada gankingan yang harus dilakukan oleh EVOS Legends untuk mengusir pulang Luke. Karena ya satu-satunya jalan untuk mengusir dia pulang antara dia lawan dengan hero range. Atau kalau enggak ya udah di gank aja. Lebih dari 2 hero. Oke, dan dari Jana QT juga masih sibuk untuk memperkaya dirinya, menjadikan item-item yang nantinya akan dibeli pastinya dengan adanya Little Wonder yang sudah di-secure, tadi Purple Buff juga sudah diamankan, tapi sepertinya udah mulai ada satu lagi objektif gaming yang diperlihatkan di mana Kadera berhasil Free untuk banget. menghancurkan satu inner turret di arah bawah. Free banget sih. Hey, Baloiski. Flicker pun harus dikeluarkan, tapi Pendragon di bagian belakang sendirian aja. Untungnya masih ada satu konser yang dikeluarkan, tapi Pendragon tetap akan terjebak dan juga menjadi satu hal yang sangat-sangat merugikan untuk EVOS Legends, di mana mereka kekurangan pemain, berarti kuantitasnya di bawah dari Geek Farm. Itu dia ya, power pick dari Elzura sendiri dengan Lilianya. Terlihat dengan begitu nyamannya mendapatkan beberapa poin killnya dan bahkan satu outer turret di arah tengah masih coba untuk di defense dari EVOS Legends, dan dari Geek Fam pun gak mau memaksakan kehendaknya untuk mencuri satu turret tersebut. Iya. Masih ya udah dibiarin aja clear dulu karena memang masih ada lagi untuk next wave minion. Cuma di top lane-nya sini Tas dia harus cepat untuk melakukan minion untuk bisa nge-backupin teman-teman yang lain. Karena semakin lama untuk menunggu tasnya ini bakal semakin bahaya juga untuk EVOS Legends. Oke, dan bahkan kalau kita bisa lihat juga, ini turtle yang pertama udah mulai di setup sih sama teman-teman dari Geek Fam. Yes, dan dengan adanya sedikit lagi HP yang tersisa dari Lordnya berhasil untuk diamankan tanpa adanya kontes sama sekali. Ya, untuk kali ini tidak ada pertukaran dari masing-masing jungler ya. Bebas. Tidak ada kontes sama sekali, tapi Pendragon again and again terjebak. Sendirian mau pergi kemana Pendragon? Bisa nggak dia selamat? Tapi sejauh ini Dikejar. masih aman, tapi Dikejar. Kadera di bagian belakang. Coba lihat dikejar sama Epic Crossbow. Wow, Seperti apa perasaan Pendragon saat ini? itu Ngeri sih. dia curang, dia naik Leo kan. Dia cepet banget larinya dan bahkan satu heavy crossbow berhasil untuk mendapatkan satu poin eliminasi terhadap Pendragon. Itu lihat damage-nya udah luar biasa besarnya. Waduh. Dibalaskan Luke-nya melakukan hal yang sama seperti apa yang Pendragon lakukan. Berhasil diculik 3 orang tadi mendapatkan Lasukara Luke. Yes, tapi Lordnya udah mulai dikawal dari Kadera di arah bottom lane. Meanwhile, Elzuranya bakal menggiring minion untuk bisa menghancurkan satu outer turret di arah tengah. Dan base turret di arah bottom lane juga nggak bisa lagi dipertahankan. Wah. Berhasil untuk dihancurkan dan ini menjadi sebuah keuntungan untuk Geek Fam. Wah. Ini dia nih. Oke, 1v1 situation. Sucujin dan juga Jana Kitty. Mereka berusaha untuk bisa mendapatkan satu sama lainnya. Bisakah bertahan? Namun 1v1 situation berhasil dimenangkan pula oleh Sun Sujin, dan di tempat yang berbeda. Akankah ada sempat satu pancingan lewat Baloiski? Dia mencoba untuk pergi dari tersebut, tapi sepertinya tidak ada yang terpancing untuk mengejar pula ke arah Baloiski. Elzura berusaha untuk mundur, ditembaki dengan Void Crystal, Void Blast. Sun Sujin sudah ditemui tadi. Void Crystal, Void Blast yang lainnya tidak bisa membackup pergerakan Sun Sujin yang ingin pulang karena Epic Crossbow sakit banget dan satu flicker. Tasnya hampir saja. Itu kena efek burn ya. Itu setitik lagi HP-nya kalau misalkan efek burn-nya lebih lama lagi. Tasnya berhasil untuk dihilangkan ya. Tadi satu Battle Mirror Image karena depan sempat kena efek knock up dari Luke-nya dan akhirnya agak sedikit tertahan juga dari Blazing Duet-nya walaupun masih bisa balik lagi ke Dexter-nya. Ini siapa yang mau ngedeketin Kadera sekarang? Iya. Ya, ngeri banget ya. Damage bersih yang dilakukan oleh Kadera juga. Tapi ini dia, Luke dengan Fredrin dia meskipun dengan 50% win rate, tapi kita tahu bagaimana annoying dari hero Fredrin sendiri. Apalagi masuk ke late game seperti ini, Luke kalau memang dia bisa pakai dari energy eruption-nya untuk nangkap setidaknya antara Drinks ataupun Pendragon, ini bakal bisa menjadi game changer untuk Geek Fam. Oke. Oh, ini bottom lane udah menjadi keuntungan untuk Geek Fam sih. Itu dimana bakal jadi PR berlebih banget untuk EVOS Legends. Dimana yang muncul udah Super Minion. PR banget. Super Minion ada, deretan item juga nih seperti apa. Untuk dari retail sendiri udah hampir penuh loh. Satu item terakhir doang dan DHS juga udah di standby. Mavic Roar gak sih ini? Dia nggak build item defense loh. Iya. Ini kalau biasanya kan kalau kita lihat Immortal ya mungkin Iya. di sini ya. Bahkan Swift Boot juga Tapi masih loh. ada dagger di sini, masih ada dagger. Iya, bahkan Swift Boot juga. Ini akankah menuju ke Malefic Roar? Malefic Roar bisa Roar, jadi. ya? Kemungkinan terbesar adalah Malefic Roar. Dari Lilianya juga ada Ice Queen One, ada Glowing One. Bahkan ada Burn Effect tambahan juga dan bisa ke Holy Crystal atau bahkan Divine Glaive. Aduh. Untuk si Elzura. Jadi ini bahaya banget dan defense magic cuma dipegang oleh John. Yep.
Kalau untuk dari tas sendiri, dari sisi item yang dia butuhkan, oke udah punya. Dia udah punya Golden Staff, dia udah punya DHS, dia udah punya WWN, dia siap masuk ke dalam area pertempuran dengan menggunakan WWN-nya pula. Hanya saja ada efek yang bisa dihasilkan oleh Luke, di mana knock up-nya juga bisa sangat-sangat menjadi pengganggu lagi untuk Cloud itu sendiri. Belum lagi magical damage-nya karena WWN tidak bisa menahan itu. WWN hanya bisa menahan physical attack. Tapi Luke sekarang menjadi orang terdepan untuk bisa ngebadanin rekan-rekannya. Yes, dan Lord yang sudah in hand kali ini udah mulai di setup juga oleh teman-teman dari Geek Fam, di mana udah mulai terkecil juga, tapi Dream udah siap merangsak masuk untuk mengganggu pergerakan dari manipulation, dan bahkan kali ini dengan ada sebuah wave dragon menuju ke arah belakang, tapi lihat Lordnya akan menjadi satu objektif dan retribution is on point. Jana Cutie berhasil untuk mengamankan Lord yang kedua. Dan Kadera memang menjadi satu sosok yang bisa mengusir semuanya loh. Leo-nya kalau memang sudah aktif Epic Crossbow, buset kencang banget pergerakannya juga, damage-nya ampun-ampunan. Wajib untuk mengaktifkan lagi dari sprint agar bisa selamat dari cengkraman damage yang bisa dihasilkan. Pendragon selamat untuk bisa recall. Lord-nya udah berjalan di bagian bawah dan ini ada damage by Waduh, Axe. 45.000. Kadera. Kadera loh. Dengan Irital yang kita tahu ini item dependent, tapi ternyata item yang bisa dikumpulkan ini cukup cepat. Magic Sentry juga sudah dibuka untuk melihat posisi dari pemain-pemain Geek Fam, tapi lihat ini adalah tabrakan dua lane yang bakal dilakukan oleh Geek Fam. Oke, kita sudah melihat juga di mana Lordnya udah berjalan di arah bawah, di mana Lord in hand bakal bisa langsung nge-charge, tapi lihat Kadera justru yang bakal jadi lini terdepan untuk Geek Fam. Weh, barusan ada apa nih tuh? Oke. Namun dengan reward manipulation, Kaderanya selamat sejauh ini, tapi tidak dengan beberapa rekannya hanya saja. Tapi dari Elzura masih berhasil kabur dengan Plexus. Dan juga Luke menjadi orang terdepan untuk bisa menahan fight dan damage yang dikeluarkan oleh pemain dari Boss Legend. Dan juga Pendragon tertahan di bagian belakang sendirian. Pendragon harus masuk dan juga Christian SP yang dia punya. Tapi Chouja, Dreamsya, gak selamat aja. Dan 3 player dari Boss Legend akankah ini menjadi momen terbaik untuk Geek Fam? Cinderella Story akankah menjadi milik dari Geek Fam? Masih belum ternyata. Belum, masih ada 3 player dari EVOS Legends yang melakukan aksi defense, tapi sepertinya dari Geek Fam gak bakal gentar untuk mundur dengan adanya sebuah knock strike juga double jab, tapi kali ini Dragon dia bakal coba tabrakan dan bahkan dituju di arah belakang. Balisnya fokus secara fisik dari Geek Fam berhasil men-secure game yang ketiga. Sebuah epic comeback is real, dan ini dia hari-hari penuh dengan satu buah reverse. Cinderella Story coming again untuk Geek Fam. 1 poin match win berhasil diambil dari EVOS Legends. Respect memang. Wow, Kadera di paling depan. Kadera nggak takut. Dan Kadera dapetin item dengan sangat-sangat cepat sekali. Yes. Damage yang diberikan juga dengan Irital yang kita tahu dengan akumulasi item yang sudah dikumpulkan akan bisa nge-burst down hero-hero lawannya dengan sangat-sangat cepat sekali. Dan itu dia kemenangan bagi Geek Fam. Membuat asa mereka lolos masih terbuka. Masih ada. Ruben, coachnya nggak nunggu di players room, waiting room, dia nyambut kelima playernya di tunnel camp. Wow, Geek Fam, Revamp. It's about